Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini. Kita boleh bangun pagi semua karena anugerah, kasih karunia, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah buat kita untuk memuliakan Dia. Kita diberi kesempatan untuk bernafas, untuk memuji, menyembah, meninggikan namanya. Kita diberi kesempatan untuk menyampaikan kabar baik, sampaikan Injil, diberitakan ke semua ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan bagimu Bapak. Kami boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh bangun pagi diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan, pimpin kami Roh Kudus untuk mengerti dari pembacaan firman-Mu. Namamu dimuliakan. Kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita pagi hari ini masuk di dalam Wahyu pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5 mulai. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-70 malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sudah membaca satu perikop 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Dalam pembacaan ini, dalam 4 ayat ini, menjelaskan bagaimana ketetapan Tuhan, bagaimana komitmen Allah di dalam perkataan dan perbuatannya, bahwa Allah memberikan peringatan, himbauan, arahan kepada umatnya melalui nabi-nabinya, entahkah itu Musa, entahkah itu Nabi Elia. Nah, siapapun yang ditunjuk dan dipercayakan oleh Tuhan untuk sampaikan kabar baik, ada maksud di balik semua itu, bahwa bagi orang yang hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran, akan mendapat kehidupan yang kekal. Nah, pertanyaannya, mengapa cawan malaikat Allah ini dihadirkan dan dinyatakan melalui penglihatan Yohanes? Kita perhatikan. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Ya. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 emas cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Cawan emas berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ada penghakiman, ada penghukuman bagi orang-orang yang tidak setia. Ada penghukuman bagi orang-orang yang hidup di dalam kefasikan. Nah, mumpung masih ada kesempatan Bapak Ibu,
biarlah cawan murka Allah itu dilalukan daripada kita. Mari kita bertobat, mari kita hidup menuju kebenaran, mari kita hidup dalam kebenaran, di mana Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Katakan, dialah kebenaran itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini dia. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita percayakan hidup kita di dalam Dia, dan biarlah kekurangan kelemahan kita, Dia yang menggenapinya. Dia yang memberikan kemampuan kepada setiap kita untuk hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Tetap semangat, sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.